keren banget ya, tepuk tangan dong nih orang rame Tepuk banget. Silakan. Selamat pagi. Mas Fritz silakan. Nah ini seru banget ya pagi-pagi kita Seru udah banget. dihibur dengan Ajak lantunan gitarnya. Rock and roll. Rock and roll. Waduh. Metal. Metal. Tahu. Wah, salah genre saya. Kita nggak boleh tangan-tangan gitu soalnya. Oh gitu ya. Iya lagi pilkada. Oke, selamat pagi nih dari teman-teman dari mana nih? Apa Gitaran Sore ya? Mungkin bisa Boleh dikenalin dulu kali ya. kenalin dulu Ada siapa mungkin, aja nih? Pak. Ya kami dari komunitas Gitaran Sore, kalau bisa disebut komunitas, Gitaran Sore itu komunitas ya Fritz ya? Komunitas nggak tuh? Bisa dibilang komunitas sih Mbak, Bisa karena kan dibilang udah lama komunitas. banget dan udah terdiri dari banyak banget gitaris di dalam. Jadi bisa dibilang komunitas ya Mas ya? Bisa sih, ajang kumpul-kumpulnya teman-teman Ajang gitaris juga. Kumpul-kumpul ternyata. sore berarti ya main gitar bareng-bareng gitu nggak Mas? Sebetulnya dari sore sampai malam itu Waduh. acaranya. Oke, ini ada Mbak Intan, kemudian ada Ada Fritz Faraday, saya Fritz Fritz, Faraday. dan Ada juga Zendi. Mas Zendi. Tadi tuh yang dimainin namanya apa sih? Ada ini ya nggak? Nah, Bukan jadi lagu nanti ya, apa kan ya? banyak teman-teman gitaris sebenarnya yang bakal main. Jadi saya punya keunikan, saya main gitar dengan 7 string. Nah, tadi saya main musik metal dan itu kita sebut progressive metal muda yang namanya gent. Oke, ini juga menarik. Gitarnya katanya unik soalnya senarnya jumlahnya ada 7. Kok 7? Biasanya kan 6 ya Mas 7, ya? iya. Orang lain pakai 6 senar aja pusing dia udah. Nah, Udah 7. Itu Saya kenapa masuknya bisa membuat 7? pusing kehidupan. Oh begitu, kayak ini Jadi hidup kurang ditambah-tambah. pusing, dipusingin lagi gitu. Pusingin ya. lagi gitu. Bisa diceritain nggak kenapa kok bisa 7 Mas? Ini emang gitar konvensional custom apa gimana? Enggak, jadi memang sekarang tuh di eranya musik seperti sekarang, gitar itu sudah berkembang dari 6, 7, ke 8, bahkan 9, 10 senar pun udah ada. Waduh. Kayak ini gitu. panjang banget tuh buat yang peskin sini. Enggak, jadi dia naiknya jadi lebih besar Mbak ke atas. Oh, oke. Gitu. Nah, kenapa saya pakai 7 senar? Karena memang kebutuhan musik saya. Jadi kalau kita main metal tuh suka sesuatu yang lebih low, lebih deep, lebih dark. Gitu. Jadi dengan penambahan 1 senar nih, ini pun masih kita turunin lagi, tuningnya 1 lagi. Jadi supaya makin berat. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, kalau teman-teman yang lain nanti Mas Zendi nih bakalan lebih banyak main di senar-senar bawah. Kalau saya main lebih banyak di senar atas. Senar atas. Oke. Tapi kalau misalnya senar yang semakin banyak, kuncinya bagaimana tuh Mas? Kunci C, D, G dan lain itu berubah iya, atau gimana? sebenarnya sih sama aja Mas ya. Sebenarnya sama aja. Cuma kalau saya tadi yang saya mainin tuh banyak kan udah bukan hanya main chord tapi riffing juga. Jadi riffing tuh semacam chord yang dipecah Mas ya. Dipecah dan dibuat ada ceritanya sendiri gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Jadi punya keunikan sendiri ya di senar-senar yang low itu ya. Iya gitu. Walaupun bisa dibikin bentuk chord juga Bisa, sih. tadi kan ada chord-chord yang panjang, Jadi bentuknya misalkan. pasti beda dari senar 1 sampai 4 ke 5 sampai selanjutnya ya. Betul. Oke, Gitu. ini kan rumit banget ya. Waktu itu Mas Fritz belajarnya berapa lama sih? Saya belajar gitar itu pertama tahun 2004 ya. Berarti sekarang udah 2004. sekitar 20 tahunan. Wah udah lama ya. Udah lama ya. Kalau anak orang udah kuliah itu kayaknya. Betul. Tapi berbeda dengan teman-teman yang lain, saya nggak hanya fokus di gitar aja. Jadi dulu justru saya tuh kenapa nggak menyerah dengan gitar karena saya kuliahnya justru teknik kimia malah. Nah, oke. Begitu. Jadi, Jadi- gitarnya ini ngapain nih? Hobi? Hobi hidup di gitar tuh lebih kayak apa ya? Saya ngelepasin katarsis mungkin ya. Sesuatu yang saya pengen untuk saya kejar itu yang saya kejar. Kira-kira kayak gitu sih. Iya. Jadi kalau untuk kuliah atau belajar secara formal sih nggak pernah sih. Tapi Jadi emang otodidak aja. Oh otodidak. Tapi emang backgroundnya musisi atau ternyata Mas punya profesi lain? Pengennya jadi musisi. Backgroundnya sebenarnya bukan musisi. Saya bisa dibilang bekerja di tempat lain di luar seni musik. Oh gitu. Oke. Jadi kan backgroundnya juga beda-beda. Kalau Mas Zendi apa nih? Biasa kesibukannya? Kalau aku memang bukan kebetulan ya, aku memang edukator gitu. Memang jadi memang concern di dunia pendidikan, terutama gitar elektrik sih gitu. Jadi kalau keseharian aku ya mengajar, aku bikin konsep untuk pedagog untuk pengajaran kebetulan aku punya sekolah musik juga, sekolah gitar. Dan aku juga mengajar di Institut Kesenian Jakarta untuk mayor gitar elektrik. Jadi yang spesifik untuk menangani hal-hal yang sifatnya pendidikan di gitar ya. Oke. Nah kita Tapi juga tetap berkarya dan tampil dong. Iya berkarya juga dan punya karya pasti sih. Nah itu Musisi sebenarnya harus berkarya. uniknya Gitaran Sore itu kayak gitu. Jadi gitaris yang ada di Indonesia ini sebenarnya kita punya banyak banget background. Yang nggak hanya gitaris yang pure pengajar atau performer.
kalau misalkan bisa dilihat yang lain ada yang pengusaha, ada yang bekerja di bidang lain juga gitu. Justru semua itu bergabung di Gitaran Sore. Oke, Mbak Intan bisa dijelasin dong, ini kan Gitaran Sore menarik juga ya karena tadi ternyata backgroundnya atau profesinya beda-beda, ngumpulnya di Gitaran Sore, jammingnya barengnya di Gitaran Sore. Awal terbentuknya tuh gimana sih kepikiran untuk bikin Gitaran Sore ini jadi wadah gitu? Jadi mulainya dari majalah ya. Kita dulu ada majalah Gitar Plus, itu majalah gitar pertama dan satu-satunya di Indonesia yang terbit dari 2004 sampai 2017. Nah, cetak Mbak ya, media cetak. Media cetak waktu itu. Terus kita ternyata banyak sekali nih gitaris di Indonesia, mereka butuh wadah, butuh ajang. Karena kalau yang bukan gitaris band, kalau band kan mereka main dengan bandnya. Tapi kalau gitaris solo kan nggak ada wadahnya kan. Ayo kita bikin acara yang biar mereka punya tempat untuk berekspresi, punya wadah untuk saling berkumpul, saling kenal. Karena majalah kita itu nasional, jadi kita bisa menghubungkan mungkin gitaris yang tadinya di Surabaya nggak kenal sama yang di Jakarta, yang di Makassar nggak kenal sama yang di Samarinda, kita persatukan dalam event Gitaran Sore itu. Jadi memang beruntung buat gitaris di Indonesia punya seorang ibu namanya Mbak Intan. Ya Mbak Intan, tapi tadi ngomong dari daerah ini nggak mungkin juga kenal sama daerah ini nggak kenal sama daerah, berarti ini luas dong komunitasnya ya Mbak ya? Se-Indonesia. Kalau sekarang mungkin udah saling kenal karena udah ada medsos segala macam. Tapi kita memulainya dari 2011 atau 2012 itu kan belum seperti sekarang. Jadi mereka hanya benar-benar belajar gitar ya dari majalah, tahu informasi seputar gitar dari majalah, lihat foto teman-temannya di kota lain dari majalah, seperti itu. Saya memulainya dari itu. Nah sekarang se-Indonesia udah saling kenal dan merasa bersatunya karena acara Gitaran Sore saya pernah tuh main yang di kota ini, saya pernah main yang di kota ini, mereka merasa terhubung di situ. Oke, asik juga ya ternyata ya. Jadi bisa punya teman juga dari seluruh Indonesia. Berarti anggotanya kalau dihitung Mbak Intan udah berapa sih musisi yang sempat gabung gitu atau sekarang juga masih gabung di Gitaran Sore ini? Ini sebetulnya saya bukan member yang mereka harus jadi membernya Gitaran Sore, enggak. Mereka biasanya di setiap kota punya komunitas sendiri, misalnya kayak di Makassar ada Makassar Gitaris, ada di Samarinda ada Mahakam Gitar Forum atau apalah Indonesian Gitar Community. Nah saya datang ke sana bikinin acara buat mereka yang tadinya satu kota mungkin hanya ada di grup WhatsApp nggak pernah ketemu, pas acara ngumpul jadi satu, berbagai genre, berbagai lintas generasi juga gitu. Oke, kayak Mas Zendi gini kan juga sambil ngajar, ngatur waktunya gimana Mas Zendi ini sambil ngumpul-ngumpul juga? Kalau waktu sih pasti kalau saat ini memang banyak terambil di porsi mengajar ya gitu, tapi memang saya juga perform juga dan juga kebetulan Mbak Intan juga sangat support sama teman-teman gitaris ya. Akhirnya itu membuat saya juga termotivasi juga, asik juga nih. Tetap menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan performing ya gitu. Dan kenal teman-teman baru, bisa saling belajar. Sebetulnya bukan sekedar perform aja. Dengan adanya wadah dari Mbak Intan, dari Gitar Plus, Gitaran Sore, kita bisa saling kenal, bisa saling belajar pastinya, saling memotivasi. Yang tadinya malu-malu untuk punya karya, akhirnya wah ini bisa berkarya nih Fritz, kayak tadi lagu sendiri nih. Itu pasti ketika teman-teman gitaris yang baru mulai berkarya ngelihat, wah gue pasti bisa nih bikin kayak gitu juga. Akhirnya berkenalan, termotivasi, bahkan belajar dari Fritz ya mungkin. Dan serunya tuh nggak ada, walaupun terkadang ada yang tadi lintas generasi, tapi ketika kita udah pegang gitar, jadi kadang ada yang dia tuh gitarisnya artis, dia kadang gitarisnya siapa, ada orang yang baru mulai. Tapi ketika kita masuk ke panggung Gitaran Sore itu, semua tuh ngeblend aja, semua itu temen aja gitu. Dan akhirnya tadi bisa saling tukar-tukaran ilmu, tukar-tukaran relasi, kayak gitu-gitu sih Mbak. Tukaran ilmu, saling berkomunikasi, saling mengenal dari daerah satu yang lainnya, memperluas koneksi. Ini obrolannya sangat seru sekali, tapi nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.
Wah, wah, wah. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan. Keren banget loh ini. Keren Padahal di banget sini- Mas Gavin. Padahal di sini Ya ada 1.000 ampun. orang, tapi Iya, silakan. Wah, kalau tadi yang sebelumnya ini ada genre metal. Kalau ini genrenya apa nih, Mas? Progresif sih lebih. Progresif. apa itu? Aku sebenarnya nggak terlalu mikirin genre. Aku juga nggak tahu bikin musik kan bikin aja gitu. Berarti sesuai suaranya Mas Gavin aja gitu ya. Waduh. Tadi lagu sendiri juga ya Mas ya? Lagu sendiri. Kalau berdua namanya Itu rumit loh itu tadi lagunya itu. Iya loh, tangannya piawai sekali kemana-mana gitu jarinya. Sangat lincah ya. Lincah. Masih ada Mbak Intan, Mas Gavin dan juga ini ada satu lagi boleh Selamat dikenakan. pagi, selamat pagi pemirsa. Nama saya Andre Dinut. Iya. Halo Mas Andre. Halo, Mbak Desi. Ini dua-duanya bawa gitar ya. Ini kayaknya Gitaris mbak. Oh iya. Bener. Saya doang yang nggak bisa main gitar nih. Saya doang yang nggak bisa main gitar. Takut banget mau deket-deket saya kata gitarnya mahal. Oh, nah, mungkin Mbak bisa, Intan bisa. mungkin bisa dijelasin ya apa sih sebetulnya keunikan dari gitar semakin mahal semakin apa gitu? Sebetulnya apa namanya kalau harga itu kan build quality juga ya mungkin buat teman-teman. Tapi overall gitar ada dua tipe, ada yang akustik yang baik itu steel atau nylon atau yang elektrik, ada dua juga solid body. Ini seperti yang kami bawakan di solid body ini. Woodnya solid body. Solid itu artinya solid ya Vin ya? Nggak ada bolongan. Oh berarti di dalamnya nggak bolong? Nggak bolong. Nah, Oh, yang oke. bolong namanya hollow body. Nah, itu semua memberikan timbre atau apa namanya suara yang berbeda-beda gitu. Oke, nah terus kan kalau di gitar juga yang nggak kalah penting adalah senarnya ya. Nah itu ada perbedaan nggak sih? Karena kan harga biasanya beda-beda ya. Ada yang relatif murah, ada yang mahal gitu. Apa bedanya? Mungkin ntar Gavin bisa nambahin ya. Kalau menurutku sih ngaruh banget untuk kalau aku bilang sih investasi ya. Kalau untuk senar tuh memberikan kontribusi yang cukup signifikan gitu ya. Kalau Gavin mungkin bisa namainnya nggak sih Vin? iya benar sih memang. Kalau yang mahal memang biasanya lebih bagus. Bagus. Kalau yang murah tapi ya tergantung gitarnya juga. Kalau gitar yang nggak yang mahal-mahal amat sebenarnya yang murah nggak apa-apa. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, nggak ada sih kualitas. ya? Kadang biasanya Iya, kan betul. kayak kalau dipakai anak-anak band gitu sampai pakai gigi gitu. Nggak takut putus apa tuh ya? Nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya ngomongin senar, ini ada tipe-tipenya nggak sih Mas senar itu kan? Dan mungkin ada yang dari nilon gitu atau yang dari apa sih yang bikin sakit tangan itu? Kalau elektrik memang string semua sih. Oh kalau elektrik emang string semua. Mungkin kalau bisa nambahin kalau yang elektrik dia ada yang nickel wound, ada yang nickel, ada yang stainless steel ya Vin. yang half, Ya, lalu ada juga yang ini yang full round yang atasnya yang dibalut senarnya itu ada yang half round. Itu beda-beda, tone-nya juga beda gitu. Oke, kalau ini apa fungsinya nih? Ini untuk coba Bisa- coba. ini bisa coba. buat WA. Gua gini. Coba. Lo bunyi deh, boleh nggak? Boleh nggak itu boleh? Boleh. Oke, ayo. Oh boleh dong. Yuk, bunyi. Dia untuk menaikkan menurunkan pitch ya. Ya. Efeknya coba Vin, aku pegangin. Vibra. Oke, boleh Vin. Silakan Vin. Sedap. Seru kan? Wah itu tekniknya kayak susah sekali ya. Dili. Iya, nah makanya saya mau belajar nih sekarang. Oke, siapa nih yang mau ngajarin nih Mas Anda apa Oke, Mas Gavin? mau belajar. Boleh dong. Oke. Nih coba, nih. Serius nih pakai gitar yang ini? Boleh, aku pegangin Hati-hati, gini, aku pegangin. Okta Iya, itu oke, mahal, Okta. Tak. Nggak apa-apa. Ayo. Asik. Biasanya kalau pertama mungkin kita dulu Vin ya, belajar chord dulu. lo megangin chord mic- dulu. mic gua juga. Basic dulu berarti belajar chord ya. Gue jadi dua nih. Mungkin Mas, sudah aku pegangin satu mic ya Mas. Maaf, Nggak sini. apa. Boleh. Iya. Oke, coba Okta. Pernah pegang gitar ya belum? Enggak, belum pegang gitar belum. Enggak pernah, kalau Oke. pegang gitar kita pernah. Oke, oke C. Kita C. Jadi gini. Saat ini maaf ya tangannya. Ntar ya ke sini. Nah, kalau biasanya kalau pegang tuh harus gini nih.
Nah ini 1. Nah ini 2. Jangan tegang. Ya, 1 lagi. Itu gitarnya belum nyolok kan? Ini jangan tegang, santai aja, relax. Nah sambil senyum, lihat tuh. Nah iya tuh, coba digenjreng. Enggak ada suaranya, say. Nggak apa-apa, nggak punya penting. Nah atau G, ini bentuk G gini. Jadi biasa rata-rata kita belajarnya bentuk chord dulu namanya C A G D untuk tahu bahwa bentuk di seluruh neck seperti ini nih, G ini seperti ini. Kelingkingnya. Nah, berbakat bisa. Mungkin kita langsung colokin aja gitarnya Mas biar kita bisa tahu nih. Oke, bro, Okta bisa nggak nih ngebunyiin gitarnya? Saya mau nanya juga nih, Mbak Intan kalau misalnya musisi nih kan Mbak Intan juga memperhatikan lah ya gitu. Apa sih sebenarnya kesulitan orang pertama belajar gitar kayak saya nih kok kayaknya susah gitu. Ada juga orang yang belajar gitar nggak bisa gitu. Nah itu tanyanya ke Gavin. Gimana Mas Gavin? Gimana? Kesulitannya Mas. Orang-orang yang bisa main gitar tuh ditakdirkan bisa main gitar atau gimana? Karena ada yang belajar tapi nggak bisa gitu, nggak sinkron otaknya kayak tadi apa C apa G gitu. Gavin lahir langsung main gitar soalnya. Langsung tergenjreng ya. Bakat bisa. Cuman kalau yang nggak berbakat memang harus latihan ekstra. Jadi kalau nggak bisa ya memang harus tambah jam latihan. Berarti jam latihannya kurang atau kurang fokus biasanya. Tapi ada nggak sih Mas teknik-teknik? Ini kan belajar main gitar elektrik itu kan, bukan gitar akustik yang which is itu butuh teknik yang sangat wah gitu, pasti susah kan. Apa namanya riffing lah segala macam gitu-gitu. Ya, fingeringnya ada sebagainya. Ya, itu tekniknya apa aja dan menurut Mas Gavin sendiri nih, teknik mana sih yang paling susah sekali untuk dipelajari? Banyak ya, kadang kita bisa nyiptain teknik sendiri gitu loh. Kita kasih nama sendiri bisa gitu. Kadang kalau yang mainstream yang udah ada di internet gitu ya paling ya typing, arpeggio kayak gitu-gitu lah, macam-macam. Kalau dibilang yang susah tergantung kita sukanya yang mana dulu. Kalau kita sukanya typing ya typing itu jadi gampang gitu. I see. Ya apa yang kita suka jadi gampang lah kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah. Sebenarnya nggak ada yang susah. Ini Mas Tanya dong Gavin. Mbak, satu hari dia berapa jam latihan? Berapa Mas? Aku sekarang cuman Jangan sekarang, dulu waktu mulai. Dulu waktu mulai belajar emang sekitar 8 jam sehari itu ya. 8 jam sehari. 8 jam. Kayak bekerja ya. Iya loh. Enggak gajian lagi. Ini jangan-jangan bangun tidur main gitar. Oh, iya. Mau makan main gitar. Iya, tapi dicicil gitu ya satu hari. Dicicil. Kayaknya bener deh Mas Gavin ini pas saya bukan tapi jreng gitu ya. Itu mana yang tadi mau coba Tunggu, tapi kalau boleh tambahin teman-teman pokoknya nggak ada yang instan ya Vin ya. Asal aku bilang mungkin bisa Gavin tambahin asal ada niat, ada kemauan ya, sama tekun pasti bisa ya Vin. Tetap pasti Sama bisa. nomor satu. Sabar. Sama satu beli gitarnya dulu. Beli kita. Oh iya beli. gitar. Itu tipsnya kalau misalnya buat orang yang mau belajar gitar pemula, Gimana? apa yang perlu diperhatiin sih? Pertama beli gitar dulu satu. Yang kedua mau kayak siapa dulu mainnya, mau kayak apa. Berarti tahu kan mau kayak apa, gitar apa yang harus dibeli. Akustik kah, nilon kah, elektrik kah. Nah udah tahu tujuannya mau kemana, ya cari influencer dari dia, siapa aja yang bisa ngasih tutorial di internet dan sebagainya. Teman-teman yang sesama ngefans juga gitu. Oke, ini berarti nanti saya sambil belajar lah ya. Semoga bisa ya nanti sambil kaum break sambil diajarin ya Mas Andre. Satu chord lagi dong boleh ya? Bunyi sambil bunyi. Tadi kan disuruh bunyiin ya. Iya, sampai bunyi. Habis ini ya, habis segmen ini ya. Wah. Udah Contoh rame kebohongan nih. publik. Bukan saya ya. Nah, kalau saya bisa cuma gini doang yang tadi. Coba. Itu tadi apa kuncinya? E minor. Oh iya. Ayo coba. Saya tahu kuncinya sabar dan sholat. Coba di komentarin tadi untuk pemula udah oke belum? Saya sih oke. Mas Edi? Mas Anang oke ya? Perfect tuh. Ya, seru banget ya ini. Sama teman-teman dari Gitaran Sore. Nah, kan tadi katanya ini jadi wadah berkumpulnya para musisi. Ada event yang terdekat apa nih yang mungkin bisa didatangi juga sama pemirsa Kompas TV? Gimana tuh Silakan, Mbak Intan? Kita kebetulan lagi rangkaian ya, sebulan 2 kali bikin event Gitaran Sore yang terdekat 2 Oktober. 2 Oktober nanti di Bogor ada Mas Andre Dinut juga di sana, terus
Sesudah itu 24 Oktober di Bekasi, tanggal 5 November di Depok, sama tanggal 13 Novembernya di Tangerang. Di Tangerang. Ini Iya. eventnya banyak sekali ya Mbak. Iya. Ya, berturut-turut ya, nggak berhenti ini, nggak putus-putus. Ya sekarang ini lagi jalan terus Lagi jalan karena terus. menyemangati supaya pada yang udah males-malesan main gitar jadi semangat lagi, kepancing lagi gitu. Nah ini kalau misalnya pemirsa Kompas TV mau ngecek-ngecek event-event kegiatan-kegiatan dari Gitaran Sore ini bisa di mana tuh Mbak? Bisa di Instagram Official Gitar Plus. Di sana kegiatannya ada video-videonya, jadwal acaranya, segala macam, segala seputar yang berhubungan dengan gitar ada di Official Gitar Plus. Gitar Plus. Oke, seru sekali. Nanti kita kayaknya datang gak nih, Des? Mau dong. Mau ya? Undang ya, Mbak? Okta juga perform di atasnya kan, di panggung ya. Jangan Mas sedih, tolong ya tenang Mas aja, ya teman tenang. Aku saya. dikasih ini pick gitar, makasih Mas Andre. Oke, terima kasih Mbak Intan, Mas Fris, Mas Gafri, Mas Zendi dan juga Mas Andre sudah hadir Sama-sama. di studio Kompas TV dan abis ini mau perform lagi ya. Mau saudara- jamming. Ya, terima kasih juga sudah menyaksikan Sapa Indonesia akhir pekan. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Desi Fiftina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dah, silakan beraksi.